Hello, welcome back bros. Balik lagi di video kali ini kita akan unboxing dan review DX Tarantula Knight, yaitu mecha dari Spider Kumonos Ranger ke-6 Osama Sentai King Oja. Untuk review DX kita yang perdana ini, kira-kira apa saja ya kelebihan dan kekurangan serta kualitas dari DX Tarantula Knight ini? Yuk sama-sama kita saksikan langsung saja di video kali ini. Tarantula Knight adalah nama dari mecha Spider Kumonos Ranger putih yang merupakan Ranger ke-6 pada seri Osama Sentai King Oja, di mana mecha ini mengambil tema tarantula raksasa ya, dan juga bisa berubah menjadi mode God Tarantula nantinya. Secara default, figur ini berada dalam mode Tarantula Knight dengan tinggi sekitar 25 cm ya. Secara sekilas, DX ini memiliki proporsi yang cukup oke dari seri King Oja. Kita mulai dari bagian kepala ya. Bisa kita lihat untuk sculptnya ya standar lah untuk kualitas DX ya, dengan bahan plastik. Kita bisa lihat untuk catnya sendiri adalah cat bawaan dari plastik ya. Untuk warna putihnya berwarna seperti putih tulang. Warna emasnya memang tidak glossy ya, dan hanya terkesan seperti warna emas plastik pada umumnya. Di bagian dada kita bisa lihat untuk warna emasnya berbeda dengan yang ada di bagian kepala, dengan warna yang atau paint job yang lebih bagus ya, lebih menyerupai warna emas yang sebenarnya. Lalu kita bisa lihat di bagian lengan tarantula yang ada di atas, di ujungnya kita bisa lihat untuk warna plastik yang berwarna emas. Di kedua ujung kita mendapatkan defect ya. Secara catnya kita bisa lihat ini warna hijau yang ada di bagian permukaan atas tidak merata untuk catnya. Untuk bagian lengannya sendiri juga didominasi oleh warna putih, hitam, dan juga emas ya. Untuk bagian tubuh mayoritas berwarna putih. Secara detail di bagian belakang ya terutama cukup oke. Untuk bagian kaki ke bawah kita bisa lihat beberapa sculpt yang juga cukup detail ya sebenarnya ya, terlepas dari warna plastiknya yang standar. Untuk bahan yang dipakai juga cukup kokoh. Untuk yang terakhir kita lihat di sekitar telapak kaki juga memiliki motif ya, meskipun sederhana. Secara overall cukup oke. Untuk DX Tarantula Knight ini bisa berdiri dengan tegap tanpa bantuan apapun ya. Untuk bahannya sendiri juga cukup kokoh. Berikutnya adalah beberapa part yang kita dapat di DX Tarantula Knight ini. Yang pertama adalah Tarantula Buster yang nantinya bisa dipasang di bagian tangan kanan sebagai senjatanya ya. Kita bisa lihat untuk warna emasnya cukup oke yang berada di atas ini, mayoritas berwarna hitam dan dominasi putih. Nantinya kita bisa menancapkan senjata ini ya, si Tarantula Buster ini menggunakan colokan yang ini ke lengan sebelah kanan. Seperti ini ya nanti hasilnya.
Berikutnya kita masuk ke bagian artikulasi. Karena ini adalah lini DX, tentu saja untuk artikulasinya tidak sebagus atau seluas lini 1/12 yang lainnya ya. Untuk bagian kepala kita bisa lihat untuk joinnya menyerupai join dari model kit ya. Cukup oke sih untuk digerakkannya, dan kita bisa lihat untuk pergerakan ke samping, ke atas, ke belakang juga lumayan luas sebenarnya ya, jika tidak terhalang oleh bagian kanan dan kiri di sekitar leher ini. Untuk bagian torso sebenarnya juga cukup bagus ya. Kita bisa bungkukkan hingga 90 derajat seperti ini. Ya. Untuk joinnya sendiri terdapat beberapa tingkat atau fase. Jika kita menggerakkan ke depan akan berasa seperti bunyi tek 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 ya. Jadi kita bisa atur sendiri untuk kemiringannya. Untuk ke belakang tidak seberapa luas ya, mentok hingga segini saja ya, karena terhalang juga dengan part putih yang ada di bagian belakang seperti ini. Untuk bagian tarantula arms yang ada di belakang juga memiliki join ya. Kita bisa rotasi di pangkalnya seperti ini. Lalu untuk bagian lengan yang ada di atas juga kita bisa tekuk hingga 90 derajat seperti ini. Untuk join di pangkal lengan ya, kita bisa putar 360 derajat seperti ini juga. Lalu kita juga bisa rotasi di bagian pangkal lengan ya, seperti ini. Join siku juga memiliki mekanik yang sama ya. Kita juga bisa atur untuk artikulasinya ke atas dan ke bawah seperti ini. Lalu di bagian lengan yang berwarna kuning ini juga kita bisa atur ya, ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir di bagian pangkal lengan kita hanya bisa menggerakkan, memutar ya, atau rotasi saja seperti ini. Next, berikutnya untuk join atau sendi di pangkal kaki. Surprisingly kita bisa menggerakkan hingga seperti ini ya, pose split. Sekali lagi kita harus juga berhati-hati ya untuk menggerakkan join ini, karena bahan yang digunakan adalah plastik dan juga bisa patah jika kita memaksa untuk menggerakkan terlalu cepat ya. Next, untuk join lutut bisa kita atur pergerakannya hingga ke belakang seperti ini. Cukup oke. Berikutnya untuk join ankle kita bisa atur ya, rotasi memutar 360 derajat seperti ini, ke atas dan ke bawah sedikit ya. Untuk kualitas DX, artikulasinya lumayan luas ya. Ada beberapa titik join yang surprisingly kita bisa atur, mulai dari gimmick-gimmick yang ada hingga untuk mekanisme kita merubah Tarantula Knight ini menjadi mode Tarantula God seperti berikut ini. DX Tarantula Knight dirilis pada bulan Juni tahun 2023 sebagai rilisan reguler. Dibanderol dengan harga sekitar 7.500 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1,2 hingga 1,3 juta rupiah. DX ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan menurut kami.
Di antaranya untuk kelebihannya yang pertama jelas karena bisa transform ya menjadi 2 mode, yaitu Tarantula Knight dan Tarantula God. Yang kedua, titik join dan gimmick di figur ini lumayan banyak dan memiliki artikulasi yang cukup bagus. Yang ketiga adalah simple dan tidak terlalu banyak aksesoris ya. Sementara itu untuk kekurangan figur ini menurut kami di antara lain adalah yang pertama, ada beberapa part di bagian tubuh yang memiliki cat kurang rapi dan rawan luntur. Dan yang kedua adalah kita harus membeli beberapa figur ekspansi lainnya jika ingin membuat figur ini menjadi figur sempurna ya. Jadi untuk part senjata atau DX yang lainnya juga kita harus beli terpisah. Yang ketiga adalah dimana untuk join yang berbahan plastik karena memiliki artikulasi yang lumayan luas, kita juga harus berhati-hati ya jika menggerakkannya supaya tidak patah. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.